I just wanna be happy, happy tonight. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bagaimana mencari nilai optimum suatu pertidaksamaan linier, ya, suatu sistem pertidaksamaan linier. Nah, sebagai contohnya ini seperti ini. Nah, carilah nilai maksimum dari suatu fungsi fx y sama dengan 5x dikurangi y ditambah 1 dari sistem pertidaksamaan berikut ini. Nah, dari 4 pertidaksamaan, yang pertama x lebih dari sama dengan 0, yang kedua y lebih dari sama dengan 0, yang ketiga x ditambah y kurang dari sama dengan 3, yang keempat x ditambah 2y kurang dari sama dengan 4. Nah, bagaimana cara mencari nilai maksimum dari suatu fungsi dari sistem pertidaksamaan ini? Nah, kita tuliskan langkah-langkahnya biar mudah. Yang pertama adalah langkah penyelesaiannya. Yang pertama adalah kita harus menggambar daerah penyelesaian gabungan dari 4 pertidaksamaan tersebut. Tentu saja ini harus dimulai dari satu persatu, ya. Dimulai dari langkah yang pertama kemarin itu, ya. Kita harus menggambar garisnya, ya, kemudian dicari daerah penyelesaiannya satu persatu sehingga akan diperoleh daerah penyelesaian gabungan dari 4 pertidaksamaan itu. Yang kedua, setelah ketemu daerah penyelesaiannya, tentu akan didapatkan daerah penyelesaian, tentu akan ada titik pojoknya, maka kita harus mencari titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut, ya. Nah, langkah yang ketiga atau yang terakhir adalah mensubstitusikan nilai dari masing-masing titik pojok ke dalam fungsinya. Langkah yang pertama yaitu kita akan menggambar dulu garis x lebih dari atau sama dengan 0, ya. Jadi ini perhatikan, di situ ada sumbu x, di sana ada sumbu y, ya. Nah, kemudian pertama kita buat dulu garis x sama dengan 0. Garis x sama dengan 0 terletak atau berimpit dengan sumbu y. X sama dengan 0. Jadi ini garis x sama dengan 0, ya. Kemudian yang diinginkan adalah yang lebih dari, ya, berarti yang di sebelah kanan, maka yang di sebelah kiri yang kita arsir, ya. Ini untuk yang nomor 1, pertidaksamaan yang nomor 1, ya. DP-nya berada di sebelah kanan garis, ya. Berikutnya yang kedua adalah garis, ya, y sama dengan 0. Garis y sama dengan 0 berarti dia berimpit dengan sumbu x, ya. Yang diinginkan juga yang lebih dari 0, ya. Yang diinginkan lebih dari 0, ya, garisnya ini tadi dan seterusnya ke sana, berarti dia berada di atas, maka yang diarsir yang di sebelah bawahnya, ya. Nah, maka DP-nya berada di sebelah atas sumbu x atau garis y sama dengan 0, ya. Itu yang kedua. Nah, berikutnya yang ketiga, untuk pertidaksamaan yang ketiga yaitu yang ini, ya. Pertidaksamaan yang ketiga yaitu yang ini. Yang ketiga yaitu x plus, ya, x ditambah dengan y sama dengan 3. Saya tuliskan di sini x ditambah y sama dengan 3. Kita akan mencari pertidaksamaan, ya, DP dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 3. Sorry, ini 3, ya, bukan 0. 3. Nah, maka kita harus menggambar garis x plus y sama dengan 3. Caranya biar mudah kita buat tabel saja, yaitu tabel x, kemudian z, kemudian titiknya x, y di situ, ya. Nah, jika x-nya 0, maka disubstitusikan ke sini, ya. X 0 ditambah dengan z sama dengan 3, maka y-nya ketemu 3. Nah, maka nanti garisnya akan melalui titik 0,3. Berikutnya sebaliknya, y-nya yang 0. X ditambah y-nya diganti 0 sama dengan 3. Maka ketemu x-nya juga 3. Maka titik yang akan dilalui adalah titik 3,0. Nah, sekalian kita gambar saja, ya.
titik 0,3 dan titik 3,0 ya, titik 0,3. Nah, di sini ini 1 2 3. Nah, di sini ya, ini adalah titik 0,3, berikutnya titik 3,0 ya. Titik 3,0 ya. 1 2 3. Nah, itu adalah titik 3,0. Sehingga kalau dua titik itu kita hubungkan, maka akan diperoleh garis ya. Ini tadi garisnya sudah saya gambarkan terlebih dahulu karena masalah teknis agar mudah dipahami ya. Jadi dua titik itu dihubungkan maka diperoleh garis. Saya namai di sini garis X ditambah Y sama dengan 3. Nah, berikutnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, untuk mengecek daerahnya kita ambil satu titik ya, titik 0,0 dicek. Masukkan ke sini ya, 0 ditambah 0 dimananya angka 3, ternyata ketemu 0 ya, 0 kurang darinya angka 3 ya, jadi dicek di situ titik 0,0 dimasukkan dalam persamaan ini ya. Nah, diperoleh 0 ditambah 0 dimananya angka 3, ternyata kurang darinya angka 3, padahal titik 0,0 berada di bawah garis. Yang diinginkan tadi adalah yang kurang. Berarti bawah garis daerah kurang, maka yang diarsir adalah yang di atas garis. Di sana diarsir. DP-nya berada di bawah garis ya. DP-nya berada di bawah garis. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada pertidaksamaan yang terakhir, yang keempat. Yaitu pertidaksamaannya adalah X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 4 ya. Kita buat sama dengan dulu 4 ya. Maka di situ X, di situ Y, kemudian di sini X, Y. Nah, kemudian kalau X-nya diambil 0, masukkan ke sini 0 ditambah 2Y sama dengan 4 ya. Maka Y-nya ketemu 2. Sehingga titik yang dilalui nanti adalah titik 0,2. Berikutnya kalau Y-nya yang 0, substitusikan ke sini juga, maka diperoleh X ditambah 2Y kali 0 sama dengan 4. Nah, berarti X-nya akan ketemu 4. Maka titik yang dilalui adalah 4,0. Nah, sekarang kita gambar juga titik 4,0. 1 2 3 4. Oh, di situ. Itu adalah titik 4,0 dan titik 0,2 1 2. Nah, itu adalah titik 0,2. Nah, kalau dua titik itu kita hubungkan maka akan diperoleh garis. Ya, ini tadi sudah saya gambar juga biar mudah. Nah, maka di sini saya namai saja itu adalah garis dari X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaiannya sama seperti tadi, kita ambil saja titik 0,0 ya. Cek diambil titik 0,0, masukkan juga ke sini ya, ke dalam persamaan ini ya. Maka diperoleh 0 ditambah 2 kali 0 ya, 0 ditambah 2 kali 0 dimananya angka 4. Oh, ternyata ketemu 0 tambah 0 berarti 0 juga. Kurang dari 4 berarti daerah di bawah garis adalah daerah kurang juga. Maka yang dipakai yang di bawah garis, yang diarsir yang berada di atas garis. Nah, saya arsir ya garisnya yang ini tadi. Nah, yang mengarsirnya seharusnya berangkat dari garisnya terus ditarik keluar. Nah, seperti itu dilanjutkan sampai pada ujung garis. Nah, sehingga daerah DP-nya adalah daerah yang bersih ini, saya tulis sih. Ini daerah DP. Nah, dari daerah DP itu, maka kita akan mendapatkan titik pojoknya ya. Langkah selanjutnya mencari titik pojok. Nah, saya namai saja, ini adalah titik A, kemudian itu titik B, yang di sini adalah titik C, yang terakhir itu adalah titik D, ya. Itu ya, saya ulangi lagi, itu titik A 0,0, titik B-nya 0,2, titik C-nya 3,0 dan titik D-nya. Nah, nanti kita cari dulu titik D-nya ya. Nah, jadi langkah selanjutnya kita akan menuliskan titik pojok-pojok itu tadi ya. Kita akan menuliskan
titik pojoknya tadi, yaitu titik A, kemudian titik B, kemudian titik C, dan titik D. Titik A-nya tadi berapa, koma berapa? Oh, 0,0. Titik B-nya 0,2, titik C-nya 3,0, dan titik D-nya ini baru kita cari. Nah, cara mencarinya bagaimana titik D? Ya, kembali lagi ke atas tadi. Karena titik D itu kan merupakan perpotongan antara garis X ditambah Y, ya, X ditambah Y sama dengan 3 dan X ditambah 2Y sama dengan 4. Maka kita cari dengan cara substitusi, ya. Dicari dengan cara substitusi dari dua persamaan tersebut, ya. Jadi X ditambah Y sama dengan 3 dan X ditambah 2X ditambah Y sama dengan 4, ya. Oh, sorry ya, bukan ini ya, tapi X ditambah 2Y sama dengan 4. Nah, kemudian kita substitusikan saja atau dieliminasi. Kalau ini kita kurangi, maka diperoleh X dikurangi X sama dengan 0, ya, tinggal min 2Y sama dengan min 1, maka Y-nya ketemu, min 1 dibagi min 1 maka 1. Nah, selanjutnya Y sama dengan 1 kita substitusikan ke dalam persamaan 1 saja yang gampang, ya, maka diperoleh X tambah 1 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, sehingga titik D-nya ketemu 2,1 atau X, Y 2,1. Nah, selanjutnya maka di sini bisa diisikan titik D adalah 2,1. Nah, selanjutnya, ya, kita masukkan ini masing-masing titik pojok ini ke dalam fungsinya. Jadi terus kita cari masing-masing nilai pojok itu ke dalam fungsinya tadi, ya. Fungsinya tadi adalah ini tadi 5X dikurangi Y ditambah 1. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk titik A 0,0. Di situ berarti F-nya sama dengan 5 dikalikan 0 dikurangi 0 ditambah 1, maka ketemu 1. Berikutnya untuk titik B, F-nya sama dengan 5 dikalikan 0 ditambah dikurangi, ya. Dikurangi Y-nya 2 plus 1, maka ketemu 5 kali 0 sama dengan 0 dikurangi 2 ditambah 1, maka min 1. Berikutnya untuk titik 3,0, F sama dengan 5 kalikan 3 dikurangi Y-nya 0 ditambah 1, maka diperoleh 15 dikurangi 0 ditambah 1, maka 16. Berikutnya yang terakhir untuk titik 2,1, F-nya sama dengan 5 kalikan 2 dikurangi Y-nya 1 ditambah 1, maka diperoleh 5 kali 2 sama dengan 10 dikurangi 1 ditambah 1, maka ketemunya 10. Nah, setelah ketemu seperti ini, maka kita bisa melihat antara di titik A, B, dan C serta titik D mana yang nilainya maksimum atau terbesar. Oh, ternyata nilai maksimumnya adalah 16. Jadi 16 adalah merupakan nilai maksimum dari fungsi 5X min Y plus 1 pada sistem pertidaksamaan yang sudah kita tuliskan pertama tadi.